Itu ada namanya hukum Pareto, Pak. Jadi Apa? bukan hanya latihan yang keras, bukan hanya berdoa, tapi ada yang unik, Pak. Jadi Yaitu? konsepnya Yang merasa masih jomblo. Halo. Ya, halo. Wah, di samping saya sudah ada Pak Agung. Yeay, halo semuanya. Ya, untuk Pak Agung ini kita udah nggak ketemu berapa tahun, Pak ya? Wah, lama, Pak. Pokoknya terakhir kalau nggak salah di acaranya di Bujulis itu ya. Iya. Ada guru-guru sama satu kumpul reuni gitu. Betul. Acara bulanan. Bulan apa dulu ya? Tahun 2019 awal kalau nggak salah ya. Mungkin iya ya. Berarti satu Tahunan ya, lebih Pak? ya. Dulu kita kenal pertama kapan, Pak? Kenal pertama ya Pas ngajar itu ya. ketika Sama-sama. Pak Desta pertama di Semasa sih. Iya, 2018. Wah, ini benar-benar guru keren banget nih. Wah, Pak Desta ini. bisa Pak. Benar dicintai banyak siswanya, bisa jadi teladan. Paling bisa kalau muji. Padahal beliaunya sendiri, Pak Agung sendiri yang banyak. Mungkin saya bisa katakan Pak Agung ini di semasa paling tidak yang saya tahu itu banyak memunculkan siswa-siswa berprestasi. Bukan bermaksud memuji karena di sebelah saya, tapi karena memang saya melihat track record dari Pak Agung selama membina anak-anak binaannya ketika ikut lomba itu rata-rata juara loh Pak. Itu mungkin paling tidak punya kiat-kiat sih Pak, paling nggak buat saya juga kira-kira untuk membimbing anak untuk menjadi proses menjadi lebih baik dalam perlombaan itu seperti apa kalau dari sisi Pak Agung? Oke, Pak. Baik, teman-teman, mungkin saya sedikit cerita ya. Iya. Jadi mungkin ada yang sedikit saya revisi, Pak, dari Pak Desta. Oh iya. Karena bukan dari saya sendiri yang bisa membuat anak-anak bisa berprestasi seperti itu, tapi juga juga dari kerjasama anak-anak juga gitu. Jadi tugas saya hanya memunculkan bakat yang sebenarnya terpendam gitu. Itu aja sih, Pak. Ini mungkin juga untuk hiburan bagi diri saya sendiri, mungkin juga untuk anak-anak juga. Iya. Jadi di dunia marketing itu ada namanya hukum Pareto, Pak. Wah, apa itu Pak? Baru dengar saya. Hukum Pareto itu jadi dari 100 kesempatan, 100% kesempatan atau 10 kesempatan itu pasti ada 2 yang berhasil. Begitu. Hukum Pareto ya. Hukum Pareto. Jadi misalnya kita punya 10 perlombaan gitu. Ya. Kita misalnya di 10 ini di percobaan pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, sampai misalnya kalau misalnya di tengah-tengah ini kita menyerah, kita nggak akan dapat berhasil. Padahal di sini masih ada jatah gagal yang lain gitu. Jadi memang gagal itu sudah untuk menghabiskan jatah aja gitu. Guyonannya memang seperti itu, tapi memang terjadi, Pak. Gagal. Ya kalau misalnya berhasilnya di depan. Nah, kalau misalnya berhasilnya di belakang, bagaimana gitu sih. Itu terlepas dari mungkin terlepas dari apapun lah. Mungkin itu hanya sebagai penyemangat kita gitu. Kumpar itu namanya. Iya, artinya Berarti kalau 10 kesempatan kita ada 2 nih, misalnya kemungkinan terburuk kita ada 2 yang terakhir. Tapi kalau misalnya 100 kesempatan kita 20 kali itu di belakang, berarti kita harus nyoba berkali-kali tuh kan gitu. Iya. Jadi tadi yang menghabiskan Ya. jatah gagalnya. Betul. Jadi artinya kalau misalnya kita gagal belum berarti kita kedepannya bakal gagal terus, masih dicoba-coba terus, nanti sampai pada titik bisa jadi kita akan Berhasil. sukses ya, berhasil. Pasti itu, Pak. Ya. Itu sih. Itu juga yang saya pegang juga dipegang anak-anak saya, siswa-siswa yang saya ajar gitu.
Dan paling tidak saya kan juga mengikuti IG-nya Kirsmasa Pak ya. Iya Pak. Dan di postingan-postingan saya kan lihat postingannya mulai yang terbaru ya. Tapi paling tidak saya scroll ke bawah, riwayat-riwayat yang di bawah ada foto Pak Agung ya, beberapa foto Pak Agung. Dan yang membuat saya kagum adalah sudah membawa piala dengan beberapa siswa di beberapa event. Dan kalau saya tidak salah lihat, ada satu postingan itu yang ternyata Pak Agung sampai pada tingkat nasional dan menang juara 1, benar Pak? Benar Pak. Itu secara singkatnya Ya. gimana Pak ceritanya? Jadi videonya dilihat dulu aja Pak. Oh ya, ini ya, biar silakan dilihat, ini dilihat videonya dulu. videonya. Untuk juara harapan 1 SMA Negeri 3 Semarang. Kami untuk juara harapan 2 SMA Negeri 3 Semarang. Untuk juara harapan 1 SMA Negeri 4 Semarang. Alhamdulillah. Juara 3 MAN 3 Kediri. Yes. Juara 3 SMA Negeri 1 Lamongan. Yes. Untuk juara 1 SMA Negeri 1 Pasuruan. Ya, barusan kita lihat videonya ya. Wah, luar biasa ya, berkesan sekali ya. Mungkin Kesan Pak. bagi Pak Agungnya itu singkatnya gimana Pak ceritanya Pak? Oke Pak. Itu adalah video yang paling berkesan dalam hidup saya sih, selama saya membina KIR ini sih. Iya. Mungkin pada saat saya kuliah, saya mencapai sesuatu itu sih mungkin biasa, karena ya mungkin biasa bisa kita raih lah dengan mudah. Cuman apa ya, kalau kita membuat seseorang itu juara, itu menurut saya jadi luar biasa. Pengalaman yang unik pada saat itu Pak, itu waktu itu kan lombanya, kompetisinya itu sekitar hampir 1 minggu lah Pak. Ya. Jadi berbagai agenda. Itu di hari pertama kita tuh diperkenalkan satu persatu dari 5 masing-masing anggota tim itu, Ya. termasuk para pesertanya, termasuk para pembinanya gitu, di suatu tempat makan sih, di satu restoran pada saat itu. Ingat betul saya pada malam hari. Kemudian karena dan itu di situ kita saling bincang Pak, saling kenalan gitu. Ya. Dan memang 5 peserta itu mungkin lawan-lawan yang lain selain SMA 1 Pasuruan itu memang sudah melalang buana di dunia penulisan karya ilmiah sih. Oh, jam terbangnya tinggi, dan memang penelitiannya itu sudah skalanya bukan skala nasional tapi skala internasional gitu. Dan itu saling menceritakan Pak, pembinanya itu. Oh. Menceritakan menceritakan pengalaman siswa-siswanya. Oh Pak, kalau siswa saya sih pernah ke Turki gitu Pak. Yang satunya, oh Pak, kalau siswa saya pernah ke London, itu pun mampir Pak. Terus festivalnya kompetisinya ada di Amerika gitu. Bla 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 gitu. Wah, itu Menyikapi itu gimana Pak? pada saat ketemu itu sih, wah itu saya sama siswa saya itu saling tatap menatap Pak. Wih gitu. Ya memang sih bagus banget memang musuh-musuh kita pada saat itu gitu. Habis itu, tapi kita juga belum punya pengalaman yang benar-benar banyak, tidak setara dengan yang tadi. Nggak banyak juga gitu. Bahkan mungkin jauh di bawah mereka gitu. Cara sampean meyakinkan pada paling tidak tim sampean, siswa-siswanya untuk tetap semangat gimana? Nah pada saat itu, setelah makan malam selesai, saya ajak Pak ke mall Pak. Malah saya ajak jalan-jalan itu. Jalan-jalan. Malam nggak saya buat beban lah. Saya buat jalan-jalan, ketika mereka senang, itu coba saya tanamkan pada saat itu. Sudahlah, ya udah, pokok kita berusaha yang terbaik. Urusan menang kalah itu sudah bukan urusan kita, itu urusan Tuhan, sudah urusan Allah gitu. Ada yang unik nih Pak. Apa itu Pak? Ada yang pasti saya terapkan ketika kami itu mengikuti kompetisi Pak. Siapapun, bukan hanya tim yang ketika di lomba di Semarang itu, di tim manapun
ketika kami ikut itu saya merasakan sesuatu Pak. Jadi Apa? bukan hanya latihan yang keras, bukan hanya berdoa, tapi ada yang unik Pak. Jadi Yaitu? konsepnya yaitu sedekah. Nah, sedekah. Gimana maksudnya? Nah, gini Pak. Jadi konsepnya minimal kalau misalnya kita sedekah, itu pasti Allah melipat gandakan apa yang kita berikan, yang kita sedekahkan itu minimal 10 kali lipat. Jadi gitu. Minimal 10 kali lipat. Itu yang kami yakini itu pasti kami terapkan gitu. Jadi misalnya kita mengincar hadiah 5 juta, berarti paling enggak kita harus sedekah sebesar 500.000 kan gitu. Iya. Itu yang pasti. Kalau misalnya juara 1 3 juta, berarti kita harus menyedekahkan 300.000 kan Iya. gitu. Paling tidak wujud sedekahnya itu Nah. gimana itu Pak? Ke Wujud siapa? sedekahnya itu juga kami pada saat itu juga keluar idenya itu juga pada saat lomba gitu Pak. Memang kami rencanain gitu. Di hari pertama itu sebenarnya sih agak lupa Pak, agak mau terlewat sih. Cuman karena itu kebiasaan kami ketika ikut lomba, saya diingatkan gitu Pak, salah satu siswa saya, loh Pak, loh Pak, kita belum sedekah loh Pak. Loh, astagfirullah, iya ya. Akhirnya urunan Pak pada saat itu Pak. Urunan. Jadi anak-anak itu urunan, termasuk saya juga nguruni juga gitu. Urunan senilai berapa ratus ribu lah pada saat itu. Itu karena mepet banget, ingatnya juga pada saat penilaian di hari pertama itu saya Pak yang terjun pada saat itu. Aduh, ini disedekahkan kemana ya? Akhirnya di depan Pemkot Semarang ada bapak-bapak tukang becak gitu, satu orang Iya. satu orang itu aja. Wah, ini yang sudah tua banget gitu. Itu coba saya naik Pak. Wah, ini ke Semarang belum ke Simpang 5 nih. Saya sekalian pengen jalan-jalan. Pak, anterin ke Simpang 5 Pak gitu. Kalau Pak Desta lihat bapak tukang becak itu sudah benar-benar nggak layak untuk kerja di usia segitu. Tapi mungkin dengan semangatnya dia itu masih bekerja gitu, memutuskan untuk masih bekerja. Iya. Wah. Dan di Simpang 5 itu sudah saya bayar Pak, 100.000 kalau nggak salah pas itu benar-benar ekspresi raut wajahnya saya lihat sendiri tuh sangat bahagia banget itu Pak, melihat uang 100.000 pada saat itu. Ya Allah Mas, makasih banyak ya Mas, makasih. Itu kayak mau nangis lah Pak, itu benar-benar saya ingat banget. Saya doakan bla 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 gitu. Nah, mungkin doa-doa orang yang tulus, kesulitan, dan orang-orang yang tulus seperti itu yang mungkin yang membuat penolong bagi kita kan gitu. Sepakat. Mungkin ini juga motivasi bagi siswa-siswa juga yang sekarang lagi mengenyam pendidikan di jenjang apapun jenjangnya ya. Paling tidak untuk kita yang SMA ini, maksimalkan masa-masa SMA kalian itu tidak hanya di dalam kelas. Yap. Karena justru kehidupan sosial masyarakat nanti itu akan banyak dipelajari di luar kelas. Misalnya Betul. dalam event-event ekstrakurikuler, organisasi OSIS, termasuk event-event lomba yang diadakan oleh universitas atau dinas dan sebagainya. Itu paling tidak kalian harus punya keinginan untuk mencoba, baik itu yang sudah punya bakat, potensi dan minat, ataupun yang ingin mencoba karena rasa keingintahuannya, rasa pengen belajarnya yang tinggi. Tidak ada salahnya untuk kalian mencoba. Bentar Pak, ini nih Pak, termasuk Ini ada. salah satu yang Khas. bukan Pak, ini pernah Pak, di Hotel Purnama ini juga Oh, ini Hotel Purnama. lomba tingkat provinsi sih Pak, itu juga Dan berkesan juga juara sih. Juara 2. juara 2. Karena masih termasuk tergolong awal-awal sih, dan itu juga berkesan juga. Itu
sih intermezzo Iya, karena iya. kita lewat di Hotel Purnomo. Wah, luar biasa nih, banyak kesan-kesannya ya berarti Pak Agung ini tentang juara-juara saat lomba-lomba ya. Bener Luar Pak, biasa. karena kalau lomba karya tulis ilmiah itu pasti nggak cuma sehari gitu, pasti minimal 2 hari lah, 2 hari 3 hari gitu. Ada sampai di ITS itu sampai seminggu loh Pak. Jadi pengalaman dengan anak-anak siswa-siswa saya pada saat itu benar-benar kayak anak sendiri gitu sih. Dan memang termasuk siswa-siswa pun jangan nunggu ditawari ya. Kalau bisa kalian cari-cari event di kan banyak medsos, di IG atau di manapun benar. itu, ikut lomba. Kira-kira kalau kamu punya kemampuan, wah ini saatnya saya mampu di sini, nah, ikut aja. Dan kalau kalian punya misalnya agak kesulitan untuk sharing, kalian minta aja ke guru-guru yang sekiranya ada di bidang itu. Saya rasa semua guru pasti akan mendukung, akan membantu untuk membina supaya kalian nanti bisa paling tidak menyalurkan rasa keinginan kalian untuk ikut lomba-lomba, terlepas apapun hasilnya. Yang penting kalian punya niat, punya usaha, kerja keras ketika kalian memilih lomba tersebut. Jadi itu sih poinnya sih. Memang itu Pak ya, kita sebagai guru itu paling tidak kebanggaan kita salah satunya juga bisa kita nilai dari keberhasilan kita sejauh mana kita membimbing anak didik kita, paling tidak ketika mengikuti lomba sampai pada titik juara itu sendiri ya, berapapun juaranya, paling tidak kita punya apa ya, rasa bangga, rasa senang, rasa bahagia karena bisa mengantarkan siswa anak didik kita itu berprestasi. Itu ya luar biasa sih. Itu nggak bisa dibeli dengan uang berapapun itu Iya. Pak. Iya nggak sih Pak? Benar, setuju Pak. Karena sama juga di semasa itu saya terkesannya dengan semasa itu karena rata-rata di beberapa event lomba yang mungkin di beberapa sekolah itu bisa jadi bapak ibu guru yang menawarkan ketika ada event lomba, di semasa itu justru banyak yang muncul itu dari anak-anak sendiri. Anak sendiri terus minta dibimbing, termasuk saya salah satunya juga. Pada saat itu lomba debat, saya terkesannya itu ya itu tadi, inisiatif mereka sendiri ya Pak. Inisiatif muncul dari mereka sendiri, minta dibimbing. Dari situ wah, ternyata anak-anak ini yang mungkin pada saat saya langsung merasa tanda kutip agak iri Pak, karena masa SMA saya dulu mungkin tidak sampai sejauh itu pemikiran saya. Terkesan saya SMA ya wis biasa, sekolah, masuk, selesai, pulang, dan mungkin tidak ada event-event lomba yang pernah saya ikuti ya. Dan saya ketika dari guru ini baru merasakan, baru apa ya, nyesal itu tadi ya tanda kutip, bahwa wah harusnya masa SMA saya lebih baik. Tapi paling tidak saya paling tidak ketika pengalaman SMA itu mungkin kurang, dari sini saya bisa apa ya, menjawabnya dengan membimbing itu tadi, apa kayak lebih ke arah bina anak-anak ketika ada anak-anak yang punya bakat, punya potensi untuk diajak sukses untuk kedepannya. Tinggal di Batu ini sudah berapa tahun berarti Pak? Di Batu ini sih lebih tepatnya 1 tahun Pak. 1 tahun Iya, ya? 1 tahun Di rumah baru itu ya? Heeh. Iya. Paling tidak kan sudah berumah tangga ini. Hal yang berbeda ketika Pak Agung masih sendiri, ketika dengan sudah berkeluarga, yang dirasa beda itu apa Pak? Yang dirasa beda sih mungkin dari segi psikologi saya sendiri sih Pak. Iya. Karena pada saat itu kan memang belum ada tanggung jawab gitu. Sekarang karena berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, ya, dalam diri saya ini tertancap bahwa saya harus ada yang saya tanggung jawab gitu, anak dan istri. Itu sih yang secara psikologis saya rasakan sih. Bedanya lagi apa ya, ya kemana-mana paling nggak harus sama istri sama anak sih. Paling tidak ada kompromi ya. Okay. Ketika mungkin
sendiri itu bebas, kita ngapain aja dalam kalau pengambilan sekarang sih beda keputusan itu. Mungkin kalau kita Pak sendiri ya kita ambil keputusan itu sendiri. Tapi kalau sekarang sudah punya tanggung jawab, berarti paling tidak harus kompromi dengan paling enggak istri ya dalam Pak. setiap pengambilan keputusan. Dan itu Ada banyak yang anu lah Pak, sesuatu yang awalnya kita menghubungi terus sekarang itu ada pengereman, direm istri. iya. Jadi lebih tertata lah hidup itu. Iya. Itu mungkin paling tidak sudah punya calon atau apa ya, sudah matang, sudah merasa cukup mampu, cukup punya tanggung jawab untuk berkeluarga, tidak ada salahnya ya. Karena kan ada dalam Islam kan juga ketika kamu niat ibadah dalam menjalin rumah tangga, pintu rezeki itu akan terbuka benar, dari Pak. mana saja ya, dan Benar, Pak. ada saja nanti ya. Benar. Jangan khawatir ketika menikah terus terkait biaya rezeki nanti akan kurang dan sebagainya Pak. Ini di jalan apa ini Pak? Ini jalan mau ke Songgoriti. Songgoriti ya. Itu kayaknya nggak asing Pak, Songgoriti itu Pak. Oh iya dong. Tempat apa Memang itu? Kayak ada itu ya, kayak ya penginapan. wisata sih Pak, betul. Terus Wisatanya ada itu pasar sih. Pasar ya. Lebih terkenalnya kan pasar. Nah ini kita Pak ini Pak, mulai ditawari penginapan ini Pak. Oh itu tadi ya. Iya. Bapak-bapak tadi ya. Kamar gitu. Iya. Gimana Pak, mau pesan kamar? Ya, enggak deh kayaknya Pak. Kan sudah nanti nginep di tempatnya Pak Agung kan. Oke, siap. Nggak perlu cari kamar lagi. Ya paling tidak malam ini juga kita itu Pak ya, ini lagi muter-muter cari makan ini. Oh iya. Kira-kira yang recommended Di Batu sih, kalau kalian kesini ya guys, teman-teman kalau kesini itu mungkin yang khas itu bisa coba pos ketan. Pos ketan. Pernah nggak Pak? Pos ketan itu berarti ketan itu. Ketan. Terus ada- Cuman banyak varian sih. Jadi kalau kalian tahu di pos ketan itu banyak artis lah. Presiden aja ke Oh. pos ketan loh. Saking bener-bener legendanya. Jadi kalau ke Batu jangan lupa ke pos ketan legenda. Ini bukan endorse ya Pak ya. Iya. Cuman khasnya itu yang paling Khasnya. lama sih. Itu pos ketan. Pos ketan. Sudah pernah nyoba Pak? Belum Pak, belum. Oke, kita cus ke pos ketan Pos ketan, legenda di yang paling itu sih Pak, yang paling Apa itu? ya yang paling lama. Oh. Jadi kiosnya yang di alun-alun. Ini jam 10 kurang ini masih buka Pak ya? Oh buka dong, kalau nggak salah sih. Oh, alun-alun Batu ya. Iya alun-alun Batu. Ya, banyak pemandangan indah ya, lampu-lampunya Pak. Bener Pak. Oh tapi jangan, kalau misalnya weekend, wah ini kayak Padat apa banget. ya? Ya ibaratnya kayak itu sih, kayak Lembangnya Bandung sih. Jadi kayak puncak lah Pak. Iya. Karena memang orang-orang arahnya tujuannya memang ke sini. Iya. Di Padang. Sampai misalnya ketika weekend gitu, saya pernah Pak, yang biasanya ditempuh cuma 10-15 menit itu bisa 2,5 jam loh teman-teman. Wih ngeri kan itu, saking bener-bener parah macetnya. Mungkin pengalaman dengan kita kan pernah sama-sama di Semasa ya Pak ya. Pengalaman dengan murid yang apapun itulah yang tidak pernah dilupakan itu, dengan siapa dan pada saat apa. Apa ya, di saat Kita bersama lagunya kita tertawa. di saat apa ya? Ya di saat anak-anak itu menceritakan keberhasilannya gitu sih, itu benar-benar bahagia banget Pak. Dan sampean ada pada posisi ikut jadi bagian dari proses menuju pencapaian anak. Meskipun tidak dalam posisi itu, saya merasa sangat bahagia Pak. Kalau Pak Iya. Desta sendiri gimana? Kalau saya itu tadi sih, menurut saya setiap waktu menurut saya berkesan, dan sebisa mungkin dimanapun tempat saya mengajar, saya memberikan yang
terbaik, bermanfaat bagi dimanapun tempat saya ajar. Kalau khusus di Semasa, yang paling berkesan menurut saya dengan anak-anak forum debat di SMA 1 Pasuruan yang ya banyak suka duka sih dalam prosesnya membangun komunitas. Ini kan baru komunitas Pak, belum ekskul, tapi anak-anak antusias banget sih saat itu untuk gabung, sharing, dan paling tidak latihan. Iya kan, itu kan kita sharing di luar sharing secara teknis dalam berdebat, teknis juga kan secara nggak langsung kita menambah wawasan kita dalam apa yang diperdebatkan juga itu sih. Dan itu kalau tidak langsung juga pengalaman belajar yang berbeda di luar pembelajaran di kelas ya. Dan sama juga sih ketika melihat anak-anak yang antusias ingin berkembang, ya saya ada pada posisi ayo sama-sama berkembang, kamu minta dibina, ya saya semampu saya, di luar itu saya juga sama-sama belajar. Jadi ini bukan berarti guru itu karena posisinya lebih tinggi terus serta-merta harus melakukan meminta siswa melakukan sesuatu, tapi tidak, sama-sama sih. Kadang malah justru banyak hal anak-anak malah punya ide yang jauh lebih, menurut saya lebih wow daripada kita. Mungkin karena eranya beda, dan mungkin anak-anak lebih update dibandingkan kita juga bisa jadi kan. Iya benar. Terima kasih loh Pak Agung itu sudah ngajak saya jalan-jalan ini ya. Wah, Muter-muter di traktir apalagi, luar biasa. sama-sama Pak. Dan Kalau deket gitu enak biasa tiap hari di traktir. iya loh Pak. Apa namanya? Dan menurut saya Traktir itu pahala yang besar banget loh Pak. iya betul. Itu membuat rezeki kita tambah Iya. tambah berkali-kali lipat, teman-teman. Sepakat. Jangan Ragu, khawatir aduh. ketika kamu berbagi, Siap. nanti pasti akan kembali lagi. Dan memang penting mungkin menurut saya, termasuk teman-teman yang nonton ini ya, siapapun orang yang mungkin dalam perjalanan hidup kalian itu berarti banget, tidak ada salahnya kalian berkunjung mengunjungi guru kalian, sahabat kalian saat SD, SMP, untuk paling tidak tanya kabar seperti yang saya lakukan Pak Agung ini. Termasuk karena Pak Agung ini paling enggak meskipun nggak terlalu lama, singkat kita bertemu di SMA 1, tapi memberikan kesan positif sih. Makanya saya menyempatkan ketika ada waktu luang itu mengunjungi dan sebatas sharing-sharing, dan saya rasa dapat pengalaman berharga, saling sharing pengalaman yang saling berbagi yang positif-positif di antara kita. Itu Saya sangat juga penting. merasa terhormat ini Pak. Pak Desta bisa ke Batu, silaturahim, nyambung silaturahim. Sudah sampai ini. Sudah sampai rumah. Ini nyampe rumah, terima kasih. Habis ini kita mau istirahat. Oke. Ya, mudah-mudahan Mantap. silaturahmi tetap terjaga ya Pak. Iya, Agung. Pak. Sukses untuk Pak Amin. Agung. Terima kasih Amin, Pak waktunya Desta ya. juga sama-sama. Terima kasih. Dadah Halo, semuanya. semangat. Sukses. Semangat.